Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama developer awam di sini. Di video kali ini kita akan melanjutkan series kita mengenai Laravel membuat mini e-commerce di Laravel. Nah, sebelum kita melanjutkan series kita, di sini kita akan belajar bagaimana caranya membuat uh, input data menggunakan ini CK editor ya teman-teman. Laravel File Manager. Jadi nanti kita akan membuat description-nya itu menggunakan CK Editor. Nah, untuk di series ini kita akan fokus bagaimana caranya create data menggunakan apa namanya CK Editor ini. Oke teman-teman, sebelum kita mulai, buat teman-teman yang baru pertama kali menonton video ini, saya saranin untuk menonton video sebelumnya agar lebih paham sedikit bagaimana proses membuatnya mini e-commerce ini udah sampai mana. Dan buat teman-teman jangan lupa subscribe channel ini agar bisa lebih bermanfaat lagi, agar bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai. Sebelum teman-teman mulai, di sini teman-teman harus install dulu ya Laravel File Manager-nya. Teman-teman silahkan cari aja Laravel File Manager nih. Oke teman-teman, lakukan install dengan ini Composer require Unisar File Manager. Kebetulan saya juga udah install. Kemudian jalankan php artisan publish tag lfm config. Jika berhasil nanti di dalam public config ini ada lfm nanti di sini Laravel File Manager-nya. Nah ini teman-teman by default nggak usah diganti. Oke teman-teman ya, nggak usah diganti. Oke, setelah berhasil teman-teman boleh jalanin ini juga, vendornya boleh nggak, ini optional sih kata saya. Oke, dan ini harus PHP Artisan Storage Link teman-teman harus jalanin juga. Buat teman-teman yang install Laravel 5 ke bawah, 5.5 ke bawah, ini teman-teman harus nambahkan di config app-nya ya teman-teman ya, kelasnya sama tambah ini. Tapi kalau di atas 5.5, nah nggak usah, ini di skip aja, langsung ke tempat tadi ini untuk PHP Artisan publish tag lfm config-nya, kemudian artisan root clear, ini udah berhasil. Setelah ini semua berhasil, storage nya juga teman-teman harus jalan. Oke, setelah semuanya berhasil, kita akan masuk ke proses integration dokumen. Oke, nah di integration dokumen ini kita menggunakan ini CK editor ya teman-teman ya. Oke teman-teman, silakan ini di input di sebelumnya. Tapi sebelum kita melakukan input data, teman-teman buat dulu form seperti ini ya. Di teman-teman buat komponen liveware. Oke, buat komponen liveware seperti ini, table seperti ini. Oke, nah kalau di saya sih tablenya seperti nih. Nah saya di sini udah buat 3 komponen ya teman-teman liveware ya. Liveware, admin, produk. Nah di sini saya udah buat 3 komponen, yaitu untuk index, edit, sama create. Oke, nah di dalam create ini, untuk dalam create ini lah ini untuk ininya, form ininya. Untuk menjalankan form ini di sini kan saya udah jalanin ini ya. Untuk jalaninnya teman-teman cukup kopas aja sih yang ini. Nah ini kan ada ini menggunakan CK editor, kita menggunakan CK editor aja ya. Ini kita kopas, kita masukkan ke halaman ini. Oke, ini udah masuk. Kalau kita refresh dulu di sini ya. Oke, ini
cek editornya, teks areanya, tapi kita belum ada karena di sini kita belum menyambungkan. Ini kita kopas saja yang ini, kita kopas lagi, kemudian kita masukkan nih. Oke, sini jangan lupa teman-teman tambahkan ini push scripts-nya ya, di push ya. Oke, setelah itu teman-teman cukup tambahkan ini replace by ID ya. Ini aja, simple aja. Oke, tulis di sini. Oke, seperti ini. Nah, jika udah berhasil, nanti ininya langsung berubah jadi CK editor. Nah, oke, jadi seperti ini dianya. Oke, teman-teman. Nah, sekarang problemnya ketika kita melakukan create data, nah ini kita contohnya ini, kita kasih judulnya. Nah, ini apa? Form CK editornya langsung di render sama Liveware ya, teman-teman. Dia langsung di render sama Liveware-nya, jadi script CK editornya dia langsung hilang. Bagaimana mengatasinya? Kalau kita buka di Liveware, ada namanya itu Alpine.js ya. Nanti sini kita cukup menambahkan ini yang namanya itu ignore itu untuk agar file yang kita tentukan itu tidak di render sama Liveware-nya. Jadi kita cukup menambahkan wire ignore ini ke dalam teks CK editor kita. Nah, di sini ya CK editornya. Kita tambahkan, kita paste. Oke, wire ignore, save. Nah, jadi ketika kita melakukan create data, nah di sini kita ketik, nah dia nggak hilang, dia CK editornya tidak akan hilang. Paham ya teman-teman ya? Sampai di sini. Contohnya ini kita hilangkan wire ignore-nya. Kalau kita nggak pakai wire ignore, ketika kita melakukan create data, tuh CK editornya langsung di render, dia langsung hilang. Tapi kalau kita udah menggunakan Alpine.js dari Liveware, yaitu menggunakan wire ignore, nah di sini dia jadi CK editornya tidak langsung di render. Tuh. Oke. Nah, kita akan coba melakukan create test data ya. Kita di sini coba membuat model baru. PHP artisan make model. Kita buat modelnya artikel ya. Make model artikel /m. Oke. Nah, di sini kita udah punya migration dari database migration. Create artikel. Nah, di sini kita cukup karena ini kita cuman ngetes CK editor proses create datanya gimana. Ini kita pakai dua aja, yaitu ini tipe datanya string ya. String judul. Ini kita pakai teks untuk description. Nah, des saja ya. Oke. Jangan lupa jalankan PHP artisan ingret. Oke, kita udah berhasil. Kalau kita cek di Liveware kita ya teman-teman ya, di mini project, di sini kita udah ada artikel, nah judul sama des. Oke, kita udah punya. Ini kita close saja, close. Nah, di sini kita buat name-nya konten ya, name-nya konten, sama di sini name-nya judul. Ini kita buat ini wire model ya teman-teman ya, wire model description. Ini coba kita cek lagi. Oke, nggak ada masalah ya teman-teman ya.
Oke, sekarang kita ke submit nih. Nah, tapi sebelum itu kita di dalam app, nah ini ada artikel. Nah, di sini kita jangan lupa teman-teman jalankan protected dollar view labelnya. Judul description. Oke, judul sama description. Kemudian kita masuk ke level product create ya teman-teman ya. Nah, di sini teman-teman jangan lupa tambahin ini use app model artikel. Oke, nah dalam artikel di sini artikel kan kita punya ini description aja ya. Oke, di sini kita punya model yaitu des sama judul. Kita harus masukkan dalam grid ini des. Ini udah des, kasih judul. Apa begini import, kemudian di submit. Sini kita masukkan itu dollar artikel create. Nah, di sini kita create judul dollar is judul. Kemudian dollar description. Oke, seperti ini. Kita samain aja kalau teman-teman mau ini samain seperti ini aja sama yang sebelumnya. Oke, di sini kita berhasil. Kalau berhasil kita langsung buat dollar dis judulnya jadi nol ya teman-teman sama des. Oke, dollar dis input delete input. Oke, ini kita buatnya seperti ini ya. Oke, kita masuk ke dalam create kategorinya di terus saja ya teman-teman ya. Create product ya di sini. Ini cek editornya. Oke, di sini kita akan melakukan create data. Teman-teman boleh kita perhatiin ya. Nah, kan biasanya kalau kita menggunakan metode yang biasa, kita cukup seperti ini, dia udah langsung masuk ke database. Tapi kalau menggunakan CK editor, di sini dia nggak langsung masuk ke save sih. Kita coba ya teman-teman seperti ini ya. Kita refresh. Oke, kita coba buat judulnya itu ini test. Oke. Untuk datanya ini kita ambil aja biar panjang ya. Oke, seperti ini. Nah, ketika kita submit pasti error. Nah, error ya artikel not found. Kita app model, oh ya salah, dia nggak di dalam model ya teman, ini di dalam artikel. Oke, kita submit lagi. Nah, di sini teman-teman boleh lihat field description does not have default value. Nah, jadi katanya des ini dia kebacanya kosong sama ini. Nah, kalau teman-teman nggak yakin nih teman-teman ya, di sini kita coba dardang datanya dollar dis dari description, dia isinya kosong. Dardang ini kan ada isinya ya teman-teman ya. Kalau kita sampai, nah isinya nol. Padahal dia dia di dalam seharusnya itu
Seharusnya kan kita sini udah membuat wire modelnya dong, wire modelnya udah kebaca, tapi di sininya dia datanya nggak terkirim, dia datanya. Cara mengatasinya, nah jadi seperti ini, replace. Nah ini kita masukkan ID-nya kita nih, replace. Coba kita replace ininya, konten. Jadi kita mau replace ini my editor, kita replace my editor, kita set wire modelnya dash ya. Nah jadi seperti ini. Kita akan melakukan coba lagi ya, kita refresh. Ya. Ini kita copy, ini kita taruh paste. Oke, harusnya kalau di submit kita cek apakah ketika di Dardam datanya ini sudah masuk. Tuh udah masuk ya teman-teman ya. Nah ini udah masuk. Nah jadi kita cukup menambahkan seperti ini, check editor, replace my editor. Ini my editor berdasarkan ID ya teman-teman ya, ID-nya content function di set. Nah kita ngeset $description ini. Nah get datanya, kita get datanya seperti ini. Jadi dia ini kalau seandainya kita komentari, kita menggunakan metode biasa dari check editor ya. Kita coba bandingkan. Oke, nah kita submit. Oh dia datanya masih kesimpan. Nah, kita refresh dulu ya teman-teman ya. Ini kita coba tes, kemudian ini kita submit. Tuh datanya 0. Jadi datanya 0. Kalau kita pakai seperti biasa seperti ini, datanya nggak kebaca, jadi kita harus menambahkan seperti ini. Kita tambahkan di set agar data yang di dalam check editor itu bisa dibaca. Submit. Nah ini. Oke. Kita udah berhasil menangkap datanya. Kemudian kita akan melakukan proses simpan data. Proses simpan datanya sendiri ya sama aja ya teman ya. Seperti ini. Nah ini submit. Sekarang katanya Pak, file does not have a default value. Nah kita coba cek lagi database kita. Ini dia sudah berhasil. Oke, judul dash. Oke, kita klik datanya juga, where modelnya dash. Oke, kita coba ulangin lagi ya teman-teman. Tes. Submit. General error file. So berarti kita replace-nya jangan editor. Coba disebentar ya teman-teman ya. Coba $dash. Kita ganti yang kontennya dash, sama my editornya juga kita ganti dash. Kemudian di sini kita ganti dash. Oke, sip. Kita coba refresh lagi. Tes. Oke, ini masuk. File dash does not have a default value. Kita cek.
this. Oh iya, salah, ini kan judul ya, judul bukan judul, harusnya yes ini. Oke, kita refresh lagi, coba tes. Oke, produk berhasil ditambahkan. Kalau kita cek di sini tuh, datanya berhasil disimpan. Oke, kita coba start lagi ya teman-teman ya. Ini create data menggunakan CK editor. Di sini kita akan coba membuat datanya seperti ini aja ya teman-teman, CK editor. Oke, nah seperti ini, kita submit. Oke, produk berhasil ditambahkan. Kalau kita cek lagi di sini tuh, oke, berhasil. Kalau kita cek di ini, nah ini kan cek editor, dia masuknya itu HTML. Oke, jadi untuk proses create data menggunakan CK editor kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya. Jadi nanti kita ke depannya kita akan coba menggunakan CK editor ini untuk melakukan proses create datanya. Oke, sampai di sini video kita kali ini. Oh iya, buat teman-teman yang ada lagi di sini, teman-teman di sini di kategori kan kita ada nambah proses tambah ini ya. Nah teman-teman tambahkan wire ignore-nya ya. Jadi ketika kita tulis nama kategori, nah ini JavaScript-nya tidak langsung ke render. Jadi teman-teman cukup tambahin wire ignore di form kategori. Nah kalau kita cek di sini ya, livewire kategori create. Nah di sini di dalam ini ya, wire ignore seperti ini. Jadi ketika kita menulis data nih di sini create, nah ini untuk JavaScript-nya tidak langsung ke render. Sama halnya dengan brand. Dan kalau kita di brand, nah ketika kita melakukan create data di sini, contohnya nama brandnya kita isi, nah ini langsung ke render ya teman-teman ya. Jadi cukup teman-teman tambahkan wire ignore lagi di brand create. Nah di sini wire ignore wire ignore. Oke, seperti itu. Jadi ketika teman-teman melakukan kita melakukan create data, contohnya Lenovo, kan ini enggak apa, datanya JS-nya dia tidak langsung hilang. JS nggak langsung hilang, jadi kita lebih nyaman juga menggunakannya. Oke, nah di sini dia nggak langsung hilang ya teman-teman, nggak beda dengan sebelumnya. Sebelumnya dia langsung hilang ketika kita masukkan data. Tuh, ya ada datanya nggak langsung hilang, kita hapus juga. Tuh yang oke. Jadi teman-teman cukup menambahkan data yang seperti itu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kata kali ini. Di video selanjutnya kita akan melakukan proses upload produk ya teman-teman ya. Kenapa saya buat satu series mengenai CK editor ini, karena di produk itu kita menggunakan create data short description itu menggunakan CK editor, dan
menggunakan beberapa gambar juga, jadi lumayan panjang seriesnya. Jadi agar lebih maksimal saya membuat satu series mengenai proses pembuatan upload data menggunakan CK Editor. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe ya guys, agar lebih semangat lagi. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Salam developer.